Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri lekat dengan kontroversi. Terbaru, Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terlepas dari itu, dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo telah menambah daftar panjang jejak kontroversinya selama di KPK. Apa saja kontroversi yang pernah menerpa Firly Bahuri selama bertugas di KPK? Berikut daftarnya dilansir dari kompas.com. 1. Jemput saksi. Pada 8 Agustus 2018, Firly pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa penyidik KPK. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. Saksi yang dimaksud ialah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK saat itu, Bahrullah. Firly mengaku dirinya menjemput Bahrullah di lobi KPK dan sempat mengajak pimpinan BPK itu ke ruangannya. Firly saat itu menganggap bahwa perbuatannya hal yang wajar, lantaran saksi tersebut merupakan mitra kerjanya. Namun demikian, pada September 2019, dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena aksinya itu. 2. Bertemu petinggi parpol. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI September 2019 lalu, Firly juga mengungkap pertemuannya dengan seorang pimpinan partai politik. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018. Namun, dia bilang pertemuan tersebut tak disengaja. Firly mengaku hadir atas undangan rekannya, lantas bertemu dengan ketua umum partai politik yang kebetulan juga hadir di acara itu. Firly tak merinci nama ketua umum parpol itu. Dia hanya menyebut bahwa dia mengenal dekat suami dari ketua umum parpol tersebut. Firly pun mengaku tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan itu. 3. Bertemu TGB. Firly juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) pada 12 hingga 13 Mei 2018. Secara etik, Firly mestinya tidak bertemu TGB lantaran KPK ketika itu sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Wakil Ketua KPK saat itu, Saud Situmorang, mengatakan pertemuan Firly dengan TGB tidak berhubungan dengan tugas Firly sebagai Deputi Penindakan KPK. Firly dan TGB bertemu saat keduanya hadir dalam acara hari lahir Harlah ke-84 GP Ansor dan launching penanaman 100.000 hektar jagung di Bonder, Lombok Tengah, NTB. Keduanya tampak akrab berbincang dalam acara itu. Sehari setelahnya, Firly kembali didapati berbincang akrab dengan TGB dalam acara farewell dan welcome game tenis dan rem 162-WB di lapangan tenis Wirabakti. 4. Sewa helikopter. September 2020 lalu, Firly dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah. Pangkalnya, Juni 2020, Firly yang ketika itu sudah menjabat sebagai Ketua KPK menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tindakan Firly itu pun dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch, ICW, serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, ke Dewan Pengawas Dewas KPK. 5. Bertemu Lukas NMB. November 2022 lalu, Firly menuai kritik lantaran bertemu dengan mantan Gubernur Lukas NMB yang tengah berperkara di KPK. Kritik datang salah satunya dari ICW. Namun demikian,
KPK memastikan kedatangan Firly di kediaman Lukas NMB di distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua tak melanggar kode etik. Sebabnya, saat itu Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK, langkah Firly itu disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga anti rasuah. 6. Pencopotan Brigjen Endar hingga pembocoran dokumen. Serentetan laporan dugaan pelanggaran kode etik menyangkut Firly juga diadukan sejumlah pihak ke Dewas KPK. Pada Senin 3 April 2023, Firly dilaporkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB Kami) karena diduga melanggar kode etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sehari berikutnya, dia dilaporkan langsung oleh Brigjen Endar Priantoro atas perkara yang sama. Endar juga sekaligus melaporkan Sekretaris Jenderal Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa. Selang 2 hari atau Kamis 6 April 2023, Firly kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh Ketua Umum PB Kami, Sultoni. Kali ini, Firly diduga terlibat pembocoran dokumen menyerupai hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen tersebut bersifat rahasia dan disebut membuat kerja-kerja senyap KPK mengusut korupsi di ESDM menjadi sia-sia. Tak hanya itu, Firly juga dilaporkan ke Dewas Perkara karena diduga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK menaikkan penanganan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Laporan ini diajukan oleh kelompok aktivis 98 Nusantara.